Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pelajaran pengembangan teknologi masih tentang jaringan komputer ya. Nah, materinya masih tentang perangkat keras dalam membangun sebuah jaringan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa perangkat. Yang pertama mulai dari file server, kemudian workstation, kemudian ada NIC atau Network Interface Card, kemudian ada wireless adapter. Untuk pertemuan sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah modem. Ya, modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Ya, modulator, demodulator. Atau secara harfiah, itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah, yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog, dan kemudian merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Modem ini biasanya digunakan jika jaringan komputernya menggunakan fasilitas internet. Ya, kalau kita menggunakan sumber dari kabel telepon atau dari penyedia layanan internet gitu ya. Contoh, eh, sebelum masuk ke komputer atau sebelum masuk ke jaringan komputer, ya biasanya kabelnya masih bentuk kabel telepon, harus melewati yang namanya modem. Ya, biar nanti bisa disambungkan kembali ke perangkat jaringan komputer. Gitu. Kemudian, yang selanjutnya yang akan dibahas adalah hub. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel jaringan dari tiap workstation atau tiap komputer atau tiap klien, kemudian server, atau juga perangkat lainnya. Bisa contoh printer sekarang sudah ada yang menggunakan jaringan ya. Jadi tidak hanya bentuknya sambungan kabel USB tapi juga sambungan kabel jaringan. Gitu. Biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi star. Ya, memang kalau hub ini identik dengan topologi star karena sebagai pusat jaringannya dari topologi star adalah perangkat hub. Kemudian yang selanjutnya ada switch. Nah, sebenarnya fungsi dari switch adalah sama dengan hub. Namun, ya cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi dengan menggunakan switch, ya pengaturan data antar klien bisa dibedakan. Jadi kalau pakai hub, ya penggunaan data atau pembagian datanya untuk setiap jaringan, ya pembagian kecepatannya setiap komputer itu sama. Ya tidak bisa dibedakan karena hub sebagai penghubung saja. Nah, kalau switch selain sebagai penghubung, dia juga dapat mengatur ukuran dari tiap perangkat komputer atau tiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi kalau kecepatannya dari satu komputer dengan komputer lainnya, ini bisa dibedakan. Contoh komputer satu kita kasih kecepatannya 2 kali lipat dari komputer yang lain itu bisa. Atau komputer 4 contoh, ya kecepatannya lebih kecil dibanding dengan kecepatan komputer lain itu bisa. Jadi keunggulan dari switch dibandingkan hub itu. Jadi bisa mengatur ya kecepatan data yang dapat dikirim atau diterima dari tiap klien pada jaringan tersebut. Perangkat terakhir yang akan kita bahas adalah bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan ya, bahwa bridge ini sebuah jembatan dalam jaringan. Maksud dari jembatan yaitu bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas. Ya, selain itu juga sebaliknya bisa memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Nah, jadi ada dua fungsi utama. Yang pertama, bisa menggabungkan beberapa jaringan lokal. Ya, yang kedua, bisa memecah jaringan lokal yang luas menjadi beberapa jaringan kecil. Nah, selain itu juga ada fungsi lain yaitu dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi yang berbeda-beda.
Jadi kalau kita dalam suatu jaringan ada beberapa topologi, nah kita ingin menggabungkan topologi tersebut. Contoh, jaringan A menggunakan topologi star, jaringan B menggunakan topologi ring, jaringan C menggunakan topologi bus. Nah, tiga topologi ini jika ingin dihubungkan menjadi sebuah jaringan yang menjadi satu jaringan harus menggunakan perangkat bridge. Gitu. Nah, untuk hari ini ada tiga perangkat yang kita bahas. Tadi Bapak ulang, ada 4. Yang pertama modem, ya, sebagai perangkat pengubah data ya dari sinyal digital menjadi analog dan kemudian dari analog kembali ke digital. Yang kedua ada hub, sebagai perangkat yang menyatukan kabel-kabel jaringan dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Kemudian switch, ya yang fungsinya hampir sama dengan hub, hanya kalau switch bisa mengatur pembagian kecepatan datanya atau pembagian paket datanya dari tiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang terakhir ada bridge sebagai jembatan jaringan. Ya, dapat menghubungkan atau dapat menggabungkan beberapa jaringan menjadi satu jaringan. Ya, atau dapat memecah satu jaringan menjadi beberapa jaringan. Atau dapat menghubungkan beberapa jaringan dengan berbagai topologi yang berbeda. Ya, untuk materi hari ini, ya sampai sini. Jangan lupa nanti ada tes yang harus dikerjakan ya. Bapak tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.